Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati para KLC dan Katimker lingkup Badan Penyuluhan Pertanian yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya cintai dan saya banggakan dan saya hormati para penyuluh Indonesia, penyuluh pertanian Indonesia yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Semangat pagi ya, pagi luar biasa. Uh, Penyuluhan pertanian eksponensial, ya, pertanian modern, ya, petani sejahtera, yaitu apa namanya yel-yel kita pagi hari ini biar tetap semangat, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk mengikuti apel pagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Januari 2026, ya Bapak Ibu sekalian, di mana pada apel pagi ini adalah sebuah konsolidasi harian dari Pusat Penyuluhan Pertanian pada semua penyuluh Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, sebelum kita melaksanakan operasional di lapangan, ya. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di awal tahun 2026 ini, ya, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan semangat baru, ya, untuk menuju swasembada Indonesia pada tahun 2026 ini, ya. Itu harapan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Presiden Republik Indonesia yang mengharapkan Indonesia itu tetap swasembada pangan, ya, apa namanya, berkelanjutan, ya. Tahun 2025 kita swasembada, tahun 2026 kita tetap swasembada semuanya, ya, untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini saya menerima data terkait dengan jumlah penyuluh Indonesia yang sudah beralih ke pusat itu kurang lebih sekitar 38.428 orang. Ini sudah fix dan itu mungkin sudah tidak berubah lagi, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai dengan tanggal 13 Januari ini kita telah mengalihkan penyuluh dari daerah ke pusat sebesar 38.428 dan hampir 100%, ya, 99, sekian persen itu semuanya telah memperoleh gaji. Hanya saja ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih kita kita proses untuk penggajian teman-teman di beberapa provinsi, antara lain ya ada di NTT, di Papua, Sulawesi Utara. Ya ini tidak banyak juga. Mudah-mudahan hari ini uh, kelar semuanya 100% supaya kita bisa memperoleh gaji sesuai ketentuan. Memang ada beberapa pemblokiran, ya, pemblokiran gaji oleh bank, mungkin hari ini bisa dibuka, dan ada kesalahan nama juga, itu juga masih harus diperbaiki, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti akan dijelaskan oleh Pak KTU, ya, Pak Andri nanti akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan masalah kesalahan-kesalahan ini, sehingga ini perlu diperbaiki segera. Dan akhirnya pada hari ini pun juga Bapak Ibu sekalian, saya harapkan semua penyuluh itu sudah bisa memperoleh gajinya, ya, dengan tenang, Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian terhadap teman-teman dari BRMP, ya, 38 BRMP sudah menjadi CWS yang luar biasa, ya, co-working space bagi teman-teman penyuluh, ya, seluruh Indonesia sudah berada di di BRMP. Ya, saya mendapat laporan teman-teman BRMP juga sangat welcome pada semua penyuluh, ya, untuk melakukan
aktivitas di BRMP ya. Ada sekitar 5 sampai 7 orang teman-teman sudah bisa bergabung di BRMP. Dan teman-teman yang lain di kabupaten pun itu sudah bisa melakukan aktivitas melalui BPP yang ada ya, BPP di seluruh Indonesia hampir sekitar 5.829 BPP ini sudah dioperasionalkan oleh teman-teman penyuluh ya sebagai base camp kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, meskipun memang ada beberapa BPP yang kondisinya masih kurang layak ya, sehingga memang ini kita perlu perhatian khusus. Nanti ada 1.157 BPP kita ya. Nanti perlahan ya teman-teman, mudah-mudahan nanti ada anggarannya disetujui oleh Bapak Menteri dan Bapak Presiden, nanti kita upayakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan bagi BPP-BPP kita ya, yang kami sudah identifikasi ya, ada yang rusak berat, rusak ringan, ini nanti kita lakukan perbaikan. Masih juga ada BPP-BPP yang sifatnya sewa atau pinjam gitu ya, kurang lebih sekitar 651 BPP. Ya, mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian nanti kita usulkan untuk anggaran penyewaannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mengenai pelaksanaan program pembangunan pertanian harus tetap berjalan ya. Jadi ini pengusulan program Bapak Ibu sekalian ini sudah bisa dilakukan oleh teman-teman mulai dari kelompok tani, terus diusulkan ke penyuluh pertanian, ke koordinator penyuluh pertanian di kecamatan, terus diusulkan terus ke ketua tim penyuluh pertanian di kabupaten kota, terus ke BRMP. Di sana ada KLC kita, nanti akan diproses sehingga nanti program kegiatan dari para Ditjen Teknis ini bisa disalurkan ya melalui bantuan pemerintah begitu ya. Dan tentunya pada Bapak Ibu sekalian, pada ketua tim kerja penyuluh pertanian dan KLC Bapak Ibu sekalian ini harus terus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pertanian provinsi maupun kabupaten kota ya untuk mengawal program-program pembangunan yang diusulkan oleh mulai dari bawah, dari kelompok tani, penyuluh pertanian, terus ke koordinator penyuluh pertanian di kecamatan, kabupaten maupun sampai ke provinsi. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian kami mengharapkan para penyuluh pertanian ini terus melakukan monitoring ya, melakukan monitoring penyaluran terhadap bantuan-bantuan pemerintah ya. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini waktunya ya Bapak Ibu sekalian untuk kita sudah mulai operasional ke arah pengusulan terhadap bantuan pemerintah yang ada. Itu Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi ke BPP, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa BPP itu yang yang dialihkan ya ke fungsi-fungsi lain ya, ke fungsi-fungsi lain ini cukup banyak juga, itu ya kurang lebih sekitar 87 BPP. Tapi saat ini terima kasih kepada para korluh ya, para korluh yang sudah berjuang untuk mengembalikan lagi ya, untuk mengembalikan lagi BPP-BPP kita yang sudah dialihfungsikan tetapi akhirnya bisa ditarik kembali untuk menjadi fungsi penyuluhan pertanian Indonesia ya. Jadi ini terima kasih sekali lagi kepada teman-teman penyuluh, kepada teman-teman korluh ya sudah yang berjuang keras ya untuk mempertahankan itu. Saya masih melihat di beberapa provinsi seperti di Sulawesi Selatan, di Riau, di termasuk Jawa Tengah juga ini tolong ya, Sulawesi Utara ini masih ada beberapa BPP yang masih dialihkan ya. Untuk itu segera Bapak Ibu sekalian untuk melakukan koordinasi ke dalam supaya aktivitas itu bisa kita lakukan di BPP secara optimal. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman penyuluh pertanian ini tetap melakukan pengawalan dan pendampingan ya terhadap program-program strategis Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah di Brigade Pangan,
ya terhadap LTT kita ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, setiap hari saya selalu menghimbau Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya, laporan kita untuk LTT harus terus dilaporkan secara kontinu ya, dan berkelanjutan. Itu Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih kepada seluruh penyuluh yang sudah di daerahnya sudah 100% ya. 100% para penyuluh itu melakukan aktivitas pelaporan di e-Puslu ya. Tapi masih ada beberapa provinsi yang yang penyuluhnya belum 100%. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tunggu untuk tetap melakukan aktivitas pelaporan. Karena pelaporan LTT ini akan selalu dievaluasi dan dinilai, ya, akan dilihat oleh semua pihak, ya, termasuk Pak Menteri Pertanian, termasuk Pak Dirjen, ya, Dirjen Tanaman Pangan, ini selalu melakukan evaluasi terkait dengan LTT kita, ya, laporan LTT kita. Nah, ini nanti akan dibandingkan. Saya mengharapkan tidak saat ini memang sudah satu pintu di e-Puslu sehingga tidak ada perbedaan data. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, seluruh penyuluh pertanian Indonesia dan para korlu tolong ini ditekankan kepada seluruh penyuluh untuk setiap hari melaporkan luas tambah tanam di daerah masing-masing ya, daerah masing-masing, sehingga ini dapat termonitor ya, dapat memberikan sajian data yang ideal lah ya, yang ideal, yang menyeluruh, sehingga ini akan membantu tim di pusat untuk melakukan evaluasi secara optimal begitu ya Bapak Ibu sekalian, dan ini akan dilihat terus oleh Pak Menteri ya, terkait dengan laporan LTT kita. Itu Bapak Ibu sekalian, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman Chelsea terkait dengan pelaporan ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, mulai hari ini saya mengharapkan semua penyuluh ya harus berkoordinasi, harus menyampaikan laporan tepat waktu ya, harian, dan ini merupakan sasaran kinerja pegawai, sasaran kinerja penyuluh yang akan dilakukan penilaian. Ya, Bapak Ibu sekalian, SKP kita salah satunya adalah di pelaporan ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa meluangkan waktu untuk memberikan atau melaporkan data LTT secara kontinu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya pada apel pagi ini. Ini menunjukkan komitmen Bapak Ibu sekalian untuk terus ya berkoordinasi dalam setiap operasional di lapangan. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatan yang baik ya, terus kawal ya program-program strategis Kementerian Pertanian ya, Oplah, CSR, Brigade Pangan, LTT, semuanya ya Bapak Ibu sekalian, tolong ini tetap dijaga, dikawal dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati KLC, KTMker, dan KTU Pusat Penyuluhan Pertanian, serta KLC dan Katimker yang ada di 38 provinsi dan 514 kabupaten. Serta Bapak dan Ibu penyuluh yang kami banggakan dan kami cintai. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan terkait dengan apel pagi hari ini. Bapak dan Ibu, kami hanya ingin mengingatkan kembali Bapak dan Ibu terkait dengan pemetaan wilayah binaan Bapak dan Ibu. Dari data yang sudah kami terima, itu baru beberapa lokasi yang sudah ada SK pemetaan maupun penugasan Bapak dan Ibu di wilayah binaan. Untuk itu kami mohon, karena ini sudah tanggal 13 sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat kemarin, bahwa pemetaan ini disampaikan paling lama tanggal 15 Januari 2026. Kami mohon bagi lokasi-lokasi yang sudah ada pemetaannya, segera mungkin disampaikan ke kami, karena kami akan segera mungkin untuk membuatkan SK penetapan Bapak dan Ibu terkait dengan wilayah binaan.
Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Brigade Pangan, Bapak dan Ibu. Untuk Brigade Pangan, kami mohon untuk Brigade Pangan 2024 dan 2025 yang sudah terbentuk, penyuluh pendampingnya agar tetap melakukan pengawalan dan pendampingan sampai nanti ada SK baru ya Bapak dan Ibu. Karena selama belum ada SK baru, berarti Bapak dan Ibu masih bertugas di wilayah binaan Brigade Pangan tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Cinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapuslu, Pak Acep, Bu Feby, Bu Neneng, Bu Lani, dan teman-teman Bapak Ibu semua penyuluh. Jadi, jadi pagi ini mungkin sama, nggak jauh beda dengan yang hari kemarin, Bapak Ibu. Eh, Gaji, pertama terkait gaji, memang saya dapat info dari bagian keuangan ada 49 orang lagi yang belum gajian, 49 orang lagi. Itu karena memang ada data yang kurang dan eh, masih diproses. Kemudian yang ini hari ini untuk yang teman-teman BRI yang masih diblokir, kemudian juga yang namanya salah. Kemarin kan memang untuk yang namanya salah sempat saya infokan untuk Bapak Ibu yang namanya salah untuk membuka rekening baru di cabang terdekat, kemudian untuk mengupload ke spreadsheet yang sudah kami berikan. Nah, hari ini insya Allah teman-teman dari BRI akan datang ke kantor jam 9-an, jam 10. Nah, mudah-mudahan hari ini udah clear semua nih untuk yang kasusnya terblokir. Karena kan ada terblokir itu ada kasus yang satu. Sebenarnya namanya sama itu udah aman tuh, paling aman tuh maksudnya tinggal datang ke Uker bawa KTP sama SK dia akan dibuka. Cuman yang perlu mungkin dari pusat itu adalah BRI pusat itu adalah yang nama sama rekening beda atas nama orang lain, cuman atas nama orang lain pun udah diblokir. Nah, itu memang harus semacam approval dari BRI Pusat. Nah, ini nanti teman-teman BRI Pusat akan hadir ke kantor, join dengan tim keuangan kami. Jadi mudah-mudahan hari ini sudah yang masih keblokir, yang terutama yang rekening BRI, mudah-mudahan hari ini sudah ada solusi lah, mungkin siang ini atau sore ini lah. Karena kan baru siang ini kita rapatkan seperti itu. Kemudian batch 3, batch 4, Bapak Ibu mengingatkan lagi yang teman-teman yang masuk batch 3, batch 4 mewanti-wanti untuk mengisi SID kepegawaian, yang SID yang biasa tuh yang data pegawai, data keluarga, dan data SK supaya tidak terulang kasus yang awal-awal nih yang gen awal ada yang kurang gaji, lebih gaji, mohon eh, dengan hati-hati mengisinya kaitannya dengan tadi data keluarga maupun data SK, karena kalau sampai itu salah upload itu eh, drastis. Ya, contohnya misalnya bersangkutan 4C, ternyata data kami masih 3D, kan lumayan tuh 3D ke 4C itu dengan masa kerja 20 tahunan itu berapa ratus ribu, hampir 800 atau sejuta, itu yang memang akhirnya menyebabkan selisih selisih gaji. Nah, jadi yang base 3 Bapak Ibu KLC Kaltimker Kabupaten yang di dalamnya ada penyuluh, penyuluh yang masuk base 3 dan base 4, tolong segera mengisi SID terkait data diri dan rekening. Nanti rekening akan kami share lagi nih, form rekening yang base 3, base 4. Jadi untuk yang rekening base 3, base 4 itu memang campur Bapak Ibu. Eh, yang awalnya ada lokasi BRI, sekarang ada Mandiri di situ karena memang BRI itu agak overload juga. Jadi memang ada beberapa yang awalnya lokasi BRI di base 3, base 4 menjadi Bank Mandiri. Cuman untuk wilayah-wilayah timur, terutama Kepulauan ataupun Papua, tetap masih BRI. Nah, nanti setelah ini akan kami share data yang belum mengisi rekening. Rekening base 3, base 4 akan kami share ke KLC-KLC provinsi dengan harapan bisa langsung turun ke kabupaten dan ke bawah. Terus eh, untuk slip gaji Bapak Ibu nih alhamdulillah bentar lagi lah, mungkin kalau nggak hari ini besok akan kami share ke teman-teman KLC provinsi supaya teman-teman bisa melihat masing-masing, kemudian bisa mengurus BPJS. Ini saya berterima kasih teman-teman yang menghubungi saya untuk BPJS yang urgent-urgent, terus ada teman-teman Bu Aceh kemarin, Bu Nur Risma, Mbak Omi, kemudian Mas Bayhaki, terima kasih juga nih
Ketua P3K Nasional udah kontak ke saya untuk yang teman-teman urgent ya. Terima kasih. Saya sebisa mungkin kalau yang urgent-urgent saya prioritaskan seperti itu. Karena memang karena kaitannya dengan nyawa kan, saya juga mohon maaf kalau BP yang slip gaji memang kami prioritaskan yang urgent-urgent dulu Bapak Ibu. Tapi tadi teman-teman keuangan kami bilang kalau nggak hari ini besok insya Allah udah clear semua, bisa langsung akan kami sampaikan ke teman-teman KLC supaya teman-teman bisa mendapatkan slip gaji, bisa melihat perbandingan gaji sebelumnya sebelumnya, kemudian juga bisa untuk mengurus BPJS. Eh, itu terus yang kita udah sempat nyebar Google Form 2 Bapak Ibu. Yang pertama Google Form terkait kepegawaian, terkait kenaikan pangkat, pensiun, dan juga yang meninggal. Itu masih kami buka. Silakan Bapak Ibu yang memang mau naik pangkat, yang yang dalam proses pensiun itu yang ada yang udah keluar SK maupun baru keluar Pertek maupun akan pensiun bisa langsung isi Google Form tersebut. Yang kasusnya meninggal juga, yang meninggalnya di Januari di tahun 2006 juga bisa menginput. Kalau ada hal-hal yang kurang, contoh berita acara pelantikan dan sebagainya, bisa di skip dulu, dan artian upload dulu yang ada. Jadi tetap bisa. Jadi nanti kami jam setengah dua rapat dengan biro kepegawaian kaitannya dengan yang kasus eh, naikkan pangkat dan pensiun. Kita akan sampaikan bahwa di daerah itu masih ada beberapa hal dokumen yang memang belum ada karena memang di daerah itu tidak ada semacam BA pelantikan dan sebagainya. Nah, untuk yang KGB, khusus KGB nih Bapak Ibu, KGB maupun kenaikan jenjang dari muda ke madya, dari pertama ke muda itu memang kita udah sampaikan ke biro, nanti mekanismenya itu akan diatur lebih lanjut. Jadi memang kita mohon maaf Bapak Ibu ya, yang kaitan dengan KGB 1 Januari, Februari, sementara kita lagi tanyakan ke biro mekanismenya seperti apa. Jadi nanti mudah-mudahan ya kalau nggak salah mungkin minggu ini atau minggu depan kita akan zoom lagi khusus KGB. Jadi memang kita bertahap Bapak Ibu ya, ini kan karena masa peralihan. Jadi kita yang bisa kita lakukan dulu misalnya tadi kenaikan pangkat, pensiun, meninggal kita kita zoomkan, kita kasih giveformnya. Nah, yang udah giveform kedua terkait kekurangan gaji maupun kelebihan gaji. Kemarin dari Mas Wiwit sudah kita zoomkan. Jadi secara umum gini Bapak Ibu, yang kita sampaikan di giveform itu adalah data golongan dan juga data keluarga. Kita tidak menampilkan data uang. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas kok tidak ada data uangnya buat sebagai pembanding? Karena kalau data uang menurut dari Mas Wiwit dari Biro, bisa jadi dalam hal dasar penggajian itu ada perbedaan. Nah, kalau dasarnya kementerian itu adalah peraturan presiden nomor, saya lupa, tahun 2024 kalau nggak salah. Itulah dasar gaji pokok. Misalnya 3A 10 tahun kerja itu ada dasarnya. Itu takutnya itu kalau ada perbedaan, takutnya itulah perbedaan antara kementerian dengan Pemda. Tapi prinsipnya Bapak Ibu, di situ sudah ada tuh misalnya nama Andre, golongannya 3A, masa kerja 3A 10 tahun, keterangan keluarga, menikah 2 anak. Nah, silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa teman-teman udah sesuai, Bapak Ibu klik sesuai. Tapi kalau tidak sesuai, berarti memang Bapak Ibu harus melengkapi tidak sesuai. Misalnya ternyata ada kasus kemarin tuh di data itu 3D sekian tahun, padahal yang bersangkutan 4C. Nah, itulah ternyata kan sisinya 800-900 ribu. Nah, itu yang bersangkutan harus mengupload SK terakhirnya yang 4C misalnya, Terus di situ data keluarganya kawin tanpa anak, padahal yang bersangkutan kawin dengan 2 anak. Nah, itu yang teman-teman harus mengupload data keluarga. Misalnya kalau kawin 2 anak berarti jangan lupa isi anaknya 2 kali. Anak pertama A si Fulan, si B si Fulana, dan juga upload kakak. Nah, tambahannya Bapak Ibu, kalau yang memang di atas umur 21, masih kuliah, tolong lampirkan surat keterangan. Nanti surat keterangannya itu kalau bisa dijadikan satu aja sama kakaknya. Jadi digabung aja filenya, nanti diupload di situ di file keluarga. Karena ini kan kami coba mengakomodir yang memang di atas 21 tapi masih masih dalam tanggungan lah ataupun masih kuliah seperti itu. Itu eh Bas 3 Bas 4 kita proses minggu ini Pak. Hari ini udah kita mulai start Bas 3 Bas 4. Jadi
ditunggu ya Bapak Ibu yang batch 3 batch 4, sambil kita masih fokus yang ke batch 1 batch 2 CSN yang memang masih belum gajian. Ada kasus main di Sulut ya, ada kasus Sulut yang di data kami sudah masuk gajinya, cuman di teman-teman Sulut tuh belum masuk. Makanya nanti sama-sama saling kami akan ngecek lagi. Eh, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang ingin mengecek rekening, mengecek rekening dan gaji sudah masuk atau belum, itu bisa ngecek di SID-nya Mas Wiwit, SID-nya Biro tuh. Di situ kan ada Excel-nya tuh. Nah, kalau Excel itu udah nama Bapak Ibu udah ada, harusnya Bapak Ibu udah gajian. Cuman memang ada kasus-kasus yang terblokir ataupun beda nama, yang itu beda cerita ya. Cuman kalau yang harusnya sih kalau yang namanya udah ada di tabel Excel itu di data kami udah gajian. Kecuali kasus yang tadi Sulut, Sulut tuh harusnya BRI ternyata itu Mandiri. Nah itu masih kami cek pagi ini. eh itu sih Bapak Ibu ya, gaji base 3 base 4 kalau diprosesnya minggu ini ya paling minggu depan lah, paling telatnya minggu depan. Kalau kan misalnya kita hari ini baru start nih, start lanjut ke SITP Kemenq, masuk ke web gaji, KPPN, yang mudah-mudahan minggu depan paling cepet kayak gitu. Kalau giform yang terkait kenaikan pangkat, pensiun, termasuk yang kekurangan dan kelebihan gaji, udah saya share kok Bapak Ibu ke provinsi. Jadi silakan bertanya ke kabupaten maupun ke provinsi. Jadi supaya satu pintu. Kemudian juga kalau bisa sih yang BPJS, slip gaji juga melalui provinsi karena supaya satu pintu aja sih, gitu aja. Tunjangan fungsional sama Bapak Ibu, tunjangan fungsional baik PNS maupun P3K sama sesuai dengan grade. Tunjangan fungsional tuh PNS P3K sama sesuai dengan jenjang jabatan. Misalnya kalau muda berapa ya? Mungkin 900 atau 700. Kalau yang pertama 540 atau berapa saya lupa. Tapi di komponen gaji itu ada kok tunjangan fungsional. Jadi baik itu PNS maupun P3K eh, sama. Terkait gaji yang kurang. Pokoknya Bapak Ibu kalau pertanyaannya nih, Mas yang kami upload yang mana? Yang diupload yang SK terakhir, entah itu kenaikan pangkat maupun KGB. Pokoknya yang nilai nominalnya paling besar, salah satu aja. Jadi yang diupload itu yang nilai ada yang ada SK-nya itu yang ada nominalnya, ada masa kerja tahunnya, yang paling terakhir maupun yang paling besar. Udah salah satu aja, nggak usah eh dua-duanya gitu. Link SID untuk base 3 base 4 sama Bapak Ibu. Link SID base 3 base 4 sama dengan SID yang awal-awal. Jadi sama sama kok di situ. Link SID-nya sama dengan yang awal-awal. Tapi untuk pembukaan rekeningnya, GIFOM-nya beda. Nanti akan kami share melalui provinsi ya untuk GIFOM-nya. Kemudian untuk yang apa namanya SK SKP 2025 juga kan teman-teman ini rata-rata pasti sudah keblokir ya di sistem di daerah tuh. Nah, nanti itu juga jadi concern kami sudah sampaikan ke biro, nanti mungkin biro yang akan menilai yang SKP 2025 terkait PAK-nya, kemudian juga nanti yang pelantikan juga mungkin masih kami konsultasikan seperti apa yang berita acara yang belum ada. Kalau yang kasus cerai-cerai eh, nanti saya tanyakan ke biro bagian pegawai kami ya Bapak Ibu, saya juga duda 2 anak ikut kakak mantan istri. Sebaiknya kalau yang anaknya lebih dari 21 tahun yang masih kuliah dilampirkan surat keterangan aktif Bapak Ibu sebagai bukti yang bersangkutan masih kuliah. Jadi kalau tidak melampirkan surat keterangan kuliah misalnya, kami khawatir tidak tidak diterima gitu. Jadi kalau memang yang di atas 21 masih kuliah eh, ditampilkan SK fungsional terbaru gimana nanti Bapak Ibu khusus untuk yang SK fungsional KGB ada sesi khusus, tidak sekarang. eh Absensi Bapak Ibu, absensi tetap linknya yang sama, tetap linknya yang sama.
Tetap maksimal jam 7.30 di masing-masing lokasi. Error SID-nya apa? Formulir konfirmasi masa kerja error. Coba kami cek. Tidak ada Google Form, belum gajian berarti. Kalau Ukom nanti Bapak Ibu nunggu biro. Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ada Mama pada rapat lagi, ada rapat lain. Jadi eh eh, pokoknya pokoknya yang belum kami utamakan yang belum gajian dulu nih, yang belum gajian, yang teman-teman NTT Papua itu belum pada gajian, kami usahakan hari secepatnya ditunggu saja kami, dan yang keblokir nih teman BRI mau datang jam 9, jam 10 mau datang. Jadi mudah-mudahan hari ini udah ada kabar baik. Untuk lainnya by WA mungkin lewat provinsi biar satu pintu misalnya. Kalaupun saya belum balas WA, slow respon, pasti saya balas. Tapi malam Bapak Ibu ya mungkin habis maghrib saya balas. Kemarin juga saya sampai jam berapa tuh? Jam 11 saya balas-balasin. Tadi pagi juga saya balas-balasin jam 5. Jadi karena saya juga berusaha untuk cepat respon. Tapi memang ya tiba-tiba ada rapat dengan buka badan, dipanggil. Jadi kadang eh, agak slow respon. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Tapi sebisa mungkin saya jawab, pasti saya jawab. Saya mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita semua yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi Lingkup Pusat Penelitian Pertanian, yang saya hormati Ketua Tim Kerja Lingkup Pusat Penelitian Pertanian, yang saya hormati Bapak Ibu penyuluh seluruh Indonesia yang kami banggakan. Mohon izin Bapak Ibu melanjutkan informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja terkait lingkup kerjanya masing-masing. Kami di bidang kelompok pemberdayaan KP3 ya, Lembagaan Petani dan Pemberdayaan Petani, ingin menyampaikan terkait progres LTT ini pertanggal 12 Januari jam 18.00 ini sudah mendekati 100%. Terima kasih Bapak Ibu. Hanya satu provinsi saja yang masuk zona kuning, 66,7%. Ini hampir seluruhnya. Terima kasih. Ini Jawa Barat sama Jawa Tengah ya, sudah hampir 100%. Sekali lagi kami apresiasi kepada Bapak Ibu setelah hampir kurang lebih 3 hari ya, sempat aplikasi mengalami kendala teknis yang sudah kami atasi. Barangkali tadi sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan di bidang penyelenggaraan. Ini beberapa eh, solusi yang coba kami cari ya. Memang pengguna dari aplikasi Epuslu ini berawal cuma dari laporan LTT yang berkembang menjadi laporan pupuk, GKP, jagung, dan terakhir puncaknya melaporkan terkait penderasan informasi atau diseminasi informasi, yang Bapak Ibu diminta untuk mengupload barbuk atau eviden dalam bentuk foto. Ini tentunya memang sangat menguras sumber daya, dalam hal ini hardware server di Epuslu. Ini nanti ada penyesuaian Bapak Ibu ya, memang sementara mohon izin, mudah-mudahan sudah tersampaikan sampai tingkat lapangan. Ini dalam rangka mengatur traffic dari server, sementara kami memang mengatur jadwal terkait pelaporan. Ini untuk pelaporan LTT kami bagi memang dari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 16.30. Bapak Ibu dapat melaporkan di waktu jam 9 pagi WIB sampai 16.30. Lalu untuk waktu verifikasi sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh Bapak Ibu begitu rekan-rekan PPL melaporkan. Nah, ini sudah bisa diverifikasi secara berjenjang
Kalau verifikasi awal dari teman-teman PPL, ini datanya akan mengalir ke admin BPP. Ini diverifikasi oleh teman-teman admin BPP, disetujui seluruhnya. Ini memang kerja kolektif ya, kerja bersama, tidak bisa salah satu bertopang pada salah satu orang, tapi ini kerja bersama. Ini memang untuk menggerakkan gerbong yang besar ini memang perlu informasi yang masif berulang sehingga sampai tingkat lapangan ini menjadi sesuatu yang kebiasaan ya, bagian dari aktivitas Bapak Ibu. Ini lanjut dari BPP, setelah diverifikasi akan naik rekap data Bapak Ibu ke penyuluh kabupaten atau KJF kabupaten, dibagi habis ya. Penyuluh kabupaten biasanya kan memiliki wilayah kerja kecamatan. Ini wilayah kerja kecamatan-kecamatan yang dipegang oleh KJF kabupaten. Misalkan di kabupaten tersebut ada 5 penyuluh, kecamatannya ada 10, berarti masing-masing penyuluh berkewajiban memverifikasi, misalkan bagi 2 ya, masing-masing penyuluh 2 kecamatan memverifikasi seluruh data yang masuk dari 2 BPP, misalkan BPP-nya kebetulan 1 BPP 1 kecamatan. Ini masuk, bisa diverifikasi oleh teman-teman di kabupaten. Pembagiannya setelah diverifikasi, data tersebut akan masuk ke provinsi. Di provinsi juga seperti itu, dibagi habis wilayah binaannya. Tentunya penyuluh provinsi memiliki wilayah binaan kabupaten. Ini dibagi habis dengan rekan-rekan yang di provinsi sesuai dengan jumlah kabupaten kota yang ada di provinsi masing-masing. Ini akumulasi ya, tidak satu-satu lagi per penyuluh, tapi merupakan akumulasi data total kecamatan kalau di provinsi. Kalau total kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Nanti kalau di kabupaten nanti melaporkan dari data akan masuk total BPP atau total penyuluh yang ada di BPP tersebut. Ini baru bisa diverifikasi di kabupaten per kecamatan ya, per kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Nah, ini tentunya kerja bersama. Alhamdulillah nih per tanggal 12 Januari ini sudah 90,9%. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas atensinya sehingga kita sudah mendekati 100% ya. Nah, yang kedua, barangkali kami mengingatkan rencana kami di pusat dalam waktu dekat akan berkirim surat ke Bapak Ibu Kelsi di tingkat provinsi dan Bapak Ibu Katimker ya, untuk menyampaikan siapa yang bertugas sebagai admin provinsi dan admin kabupaten. Karena Bapak Ibu penyuluh pertanian, baik PPL, KJF di kabupaten kota, di provinsi sudah menjadi pegawai Kementerian Pertanian, pegawai pusat. Ini terkait pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rutin, nanti kami harapkan biar solusi atau jawabannya cepat. Secara berjenjang kami nanti akan melatih admin-admin yang Bapak Ibu usulkan tadi. Kelsi misalkan di provinsi sebanyak 38. Itu kami akan latih, review kembali, barangkali ini sudah menjadi aktivitas yang harian reguler dari Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang baru kan kami mendapatkan informasi juga di beberapa provinsi ada yang adminnya berganti. Ini kami harapkan memang pada Kelsi menentukan admin yang mohon izin secara IT, dia melek IT, cakap ya. Karena ini sekali lagi 38 admin ini akan membantu kami di pusat. Karena kalau seluruh pertanyaan yang sifatnya teknis berulang, yang bisa langsung dieksekusi teman-teman di provinsi,
Bapak Ibu bisa terlebih dahulu bertanya ke admin masing-masing provinsi. Nanti berjenjang teman-teman admin provinsi melatih admin kabupaten. Ini yang sifatnya bisa di follow up, ditindaklanjuti oleh teman-teman admin kabupaten. Ini bisa diselesaikan lokal di tingkat kabupaten. Tentunya Bapak Ibu di tingkat lapangan ataupun di tingkat kecamatan lebih cepat mendapatkan solusi kalau daripada Bapak Ibu langsung ke pusat, ya tentunya dibalas, tapi mungkin tempo waktu untuk membalasnya ini kadang seperti tadi yang disampaikan Pak Andre ya, karena begitu banyak. Nah, ini dibalas secara bertahap ya, tidak bisa sekaligus. Kalau masalah-masalah yang sifatnya berulang, teknis, bisa langsung dijawab. Apalagi admin provinsi, kabupaten, kota, ini mohon bantuan dari para Kelsi, Katimker. Kami nanti dari Pak Kapuslu bersurat mengimpun, dan kami harapkan memang yang menjadi admin ini secara kapasitas ya, minimal cakap dalam menggunakan IT, karena memang dalam pembuatan user, nanti setting pemindahan wilayah kerja, ini tentunya mohon izin sekali lagi perlu orang yang secara teknis terbiasa sebagai admin. Ini karena kedepannya orang-orang tersebut yang kami harapkan membantu kami di pusat ya, sebagai penerus atau sebagai pembantu kami dalam menjawab kendala teknis yang dialami teman-teman di lapangan. Barangkali itu informasi dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator.